Bab 2103. Pergilah bersamaku. Songo mengabaikan tangan hantu, mata elangnya tiba-tiba tertuju pada Jerry. Saat ini, seluruh tubuh Jerry langsung bergidik dingin seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang es, tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa Songo dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu pikirannya. Tuan Songo, apa yang ingin kamu lakukan? Tangan hantu buru-buru melangkah maju, dia menatap Songo dengan ekspresi waspada dan bertanya. Songo mendengus dingin lalu melambaikan tangannya, tiba-tiba momentum kuatnya langsung melayang ke arah tangan hantu. Bruh! Tangan hantu seolah-olah terkena pukulan keras, tubuhnya langsung terhempas puluhan meter jauhnya oleh gelombang udara, kemudian dia menghantam keruntuhan keluarga He dengan kuat. Seteguk darah muncrat dari mulut tangan hantu, aura di tubuhnya langsung menjadi lemah. Semua seniman bela diri dari dunia-dunia sekuler langsung tercengang. Apakah ini master tertinggi di alam bawah bela diri kuno? Hanya dengan satu lambaian tangannya, lawannya langsung terlempar oleh gelombang udara yang kuatnya. Gelombang udara itu bahkan bisa menjatuhkan master di tahap awal alam surgawa kelas 3. Jika dia benar-benar ingin melawan, siapakah yang bisa menghentikannya? Ekspresi Jerry semakin suram, matanya terus menatap Songo, dia bersiap untuk bertarung sampai mati. Meskipun kekuatannya sudah terkuras karena pedang kaisar ini, tetapi itu bukan berarti dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Jika dia harus bertarung sampai mati, dia masih saja bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang kuat. Jerry tiba-tiba bertanya, ada urusan apa senior mencariku? Songo menatap Jerry dengan tatapannya yang dalam sambil berkata dengan dingin, kamu membunuh pewaris keluargaku dan bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan. Jerry mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati dan sombong, pertarunganku dengan Jaden pada awalnya memang merupakan pertarungan antara hidup dan mati, jika aku tidak membunuhnya, akulah yang akan mati sekarang, semua orang di tempat ini dapat menjadi saksi. Tekanan dari master di puncak alam surgawa kelas 3 terlalu besar bagi mereka, Jerry bahkan merasa napasnya menjadi tidak lancar, aliran energi spiritual di tubuhnya juga melambat hingga beberapa kali. Meskipun dia sudah sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan bengis, tetapi dia masih belum memiliki cara untuk mengurangi tekanan yang diberikan lawan padanya. Tapi yang Jerry tidak tahu adalah Songo diam-diam merasa terkejut. Tekanan yang dia berikan pada Jerry sangat kuat, master biasa pasti sudah jatuh langsung ke tanah karena tidak akan bisa menahan tekanannya yang kuat. Namun selain kulitnya yang pucat, Jerry sama sekali tidak memiliki gejala lain. Semakin sedikit tekanan yang diterima oleh Jerry, maka semakin kuat kekuatannya. Mungkinkah Jerry benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap-tahap tengah alam surgawa tingkat ketiga, atau bahkan tahap akhir? Songo sangat terkejut, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan, dia hanya terus menatap Jerry. Waktu terus berlalu, Songo masih tidak mengungkapkan keinginannya, dia hanya meninggalkan tekanan yang sangat besar kepada mereka. Songo tiba-tiba berkata, "Nak, kamu harus memberiku penjelasan karena sudah membunuh anakku." Mata Jerry berkilat dingin, dia menjawab dengan dingin, penjelasan apa yang kamu ingin, kan? Songo menatap Jerry dan menjawab, sebaiknya kamu pergi ke keluarga Jiang bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan meraih lengan Jerry. Menyingkirlah. Jerry berteriak dengan marah, dia mengayunkan pedang kaisar di tangannya tanpa ragu-ragu dan mengarahkannya ke arah Songo. Jika pedang ini mengenai Songo, Songo pasti akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Songo mencibir dan menjentikkan jarinya ke pedang. Dang! Pedang kaisar itu mengeluarkan suara pedang yang jelas, detik berikutnya, energi yang mengerikan menyebar di sepanjang pedang kaisar menuju lengan Jerry. Hanya dalam waktu yang singkat, energi itu sudah menyebar ke seluruh lengan Jerry. Energi mengerikan itu seperti ingin menghancurkan lengan Jerry. Ekspresi Jerry tiba-tiba berubah drastis, dia buru-buru mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dia langsung mengayunkan tangan kanannya yang memegang pedang, barulah kekuatan energi menakutkan yang dilontarkan Songo dengan jentikan jarinya itu pada pedangnya menghilang. Senior, bukankah sangat keterlaluan jika seorang seniman puncak alam surgawa kelas 3 menindas seniman bela diri muda di dunia-dunia sekuler seperti ini? Kelvin bertanya dengan marah. Carol juga maju dan menatap Songo dengan dingin sambil berkata, sebagai seniman bela diri di alam bawah bela diri kuno,
kamu memperlakukan junior seperti ini, apakah kamu tidak takut masalah ini akan menyebar sehingga ada yang menghina reputasimu? Meskipun Suli tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berdiri di samping Jerry dan menatap Songo dengan ekspresi yang sangat bermusuhan. Suasana di tempat kejadian agak berat, Songo hanya memandang Kelvin mereka dengan jijik, lalu dia memandang Jerry sambil berkata dengan dingin, statusmu di hati orang-orang ini cukup tinggi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan langsung meraih lengan Jerry. Ekspresi Jerry berubah drastis, kakinya bergerak dan mundur dengan cepat. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang seniman bela diri yang kekuatan tempurnya sebanding dengan alam surgawa ketiga tahap tengah. Dia sama sekali tidak berdaya melawan master di alam surgawa ketiga tingkat puncak. Dia mundur dengan cepat, tetapi Songo lebih cepat dan segera menyusulnya. Songo menunjukkan senyuman yang kejam, dia memandang Jerry dan berkata, "Nak, ikuti aku ke keluarga Jiang, jika tidak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, kemudian aku akan membunuh semua orang ini." Jerry yang baru saja hendak melawan tiba-tiba merasakan aura membunuh yang kuat, dia tahu Songo tidak sedang bercanda, jika dia tidak bekerja sama, dia tidak hanya akan dibunuh olehnya, tetapi Kelvin mereka juga akan dibunuh olehnya. "Baiklah, aku pergi bersamamu," Jerry menjawab sambil mengertakkan giginya. Setelah mendengar jawabannya, Kelvin mereka langsung menjadi cemas. "Jer, kamu tidak boleh pergi ke keluarga Jiang bersamanya. Jika kamu benar-benar pergi ke wilayah keluarga Jiang, kamu akan berada di wilayah kekuasaan mereka. Bagaimana bisa kamu melindungi dirimu sendiri?" Kelvin sangat cemas, kemudian dia memandang Songo dan berkata, "Tuan Songo, bagaimanapun juga kamu adalah seorang pemimpin keluarga bela diri kuno, kamu tidak boleh bertindak seperti ini, kan?" Carol juga berkata, "Tidak peduli apapun, Jerry adalah tetua keempat dari Dewan Tetua Kyushu. Jika senior benar-benar membawa Jerry pergi, apakah kamu tidak takut dengan para Dewan Tetua lainnya akan datang mencarimu?" Kata-katanya memiliki ancaman. Mata Songo sedikit menyipit, ada aura membunuh yang lebih kuat dari matanya. Jerry dapat dengan jelas merasakan aura membunuhnya, jadi dia segera menjadi cemas. Dia dengan cepat berkata ke arah Kelvin dan Carol, "Tinggalkan aku saja, bawa-bawahan kalian pergi sekarang." Sebelum Kelvin dan Carol sempat berbicara, Jerry langsung mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Ini adalah perintah. Segera jalankan." Melihat ekspresi serius Jerry, Kelvin dan Carol mengertakkan gigi mereka dan terpaksa harus melaksanakan perintah Jerry. Sebagai tetua keempat Kyushu, Kelvin dan Carol hanya bisa menuruti kata-kata Jerry. Kelvin melirik semua orang dan berkata dengan kuat, "Semua anggota wilayah perang provinsi pusat, segera kembali ke kamp." Carol juga berteriak dengan kuat, "Semua anggota korps seniman bela diri, segera kembali ke korps." Saat perintah mereka dikeluarkan, anggota dari wilayah perang provinsi pusat dan korps seniman bela diri langsung meninggalkan tempat ini dalam waktu yang singkat. Jerry melihat ke arah Suli yang merupakan satu-satunya orang yang masih belum pergi. Sebelum Jerry sempat berbicara, Suli sudah langsung menyela dengan matanya yang merah. "Jangan pikir kamu bisa memerintahku, aku bukan dari provinsi pusat wilayah perang atau korps seniman bela diri, jadi aku tidak perlu mematuhi perintahmu. Suli, segera pergi, ini bukan diskusi, tapi perintah." Jerry mengerutkan keningnya dan menatap Suli dengan dingin sambil berkata, "Jika tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar padamu. Target Songo adalah dia, jika orang lain tetap tinggal, mereka tidak akan membantunya dan malah akan menjadi bebannya." Bersambung. Bab 2104 tidak ada bahaya. Suli sangat keras kepala, dia menggigit bibirnya erat-erat dan menatap Jerry dengan matanya yang sudah basah. Jerry juga merasa tidak tega, tetapi orang yang ingin membawanya pergi adalah bos tertinggi di alam bawah bela diri kuno dan juga pemimpin keluarga Jiang. Suli juga tidak akan membantu jika dia pergi bersamanya. Suli tiba-tiba menatap Songo dan berkata dengan tenang, "Jika terjadi sesuatu padanya, bahkan aku harus berubah menjadi iblis, aku juga akan membunuh semua anggota keluarga Jiang." Nada yang tenang itu terdengar sangat kuat, nadanya itu menyembunyikan aura membunuh yang sangat kuat. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi langsung tanpa menunggu jawaban Songo. Jerry sedikit terkejut, Suli adalah orang pertama yang berani mengancam Songo seperti ini, kan? Pada saat yang sama, dia juga merasa khawatir, jika kata-kata Suli membuat Songo marah, siapapun tidak akan tahu apakah Songo akan menyerang Suli atau tidak.
Untungnya, Songo hanya menatap Suli dengan remeh dan tidak menyerangnya. Pergilah bersamaku. Songo memandang Jerry dengan dingin sambil berkata. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung pergi. Jerry hanya bisa mengikutinya. Jangankan sudah lemah sekarang, bahkan dia seluruh kekuatannya sudah pulih, dia juga tidak mungkin bisa menjadi lawan Songo. Songo tiba-tiba berbalik dan kemudian mengerutkan keningnya menatap Jerry. Jerry segera berhenti dan menatap Songo dengan waspada. Ternyata begitu. Songo berkata dengan tiba-tiba. Sebelum Jerry sempat bereaksi, dia merasakan tubuhnya yang sudah terbang ke udara, dia langsung digendong di bahu Songo sambil bergerak maju dengan cepat. Saat itulah Jerry baru mengerti apa yang membuat Songo penasaran barusan. Dia jelas sudah tahu kondisi lemah Jerry saat ini. Berita bahwa Jerry dibawa pergi oleh Songo dengan cepat sudah menyebar ke seluruh Kyushu. Kabar ini seperti bongkahan batu yang jatuh ke laut sehingga menimbulkan gelombang gejolak. Kota Yan, markas besar Dewan Tetua. Boom! Tetua ketiga menepuk meja dan berkata dengan marah, Songo terlalu arogan sekali. Bisa-bisanya dia menculik Jerry secara terang-terangan, tidakkah dia takut kita akan langsung meluncurkan senjata panas terhadap keluarga Jiang? Tetua kedua juga terlihat sangat marah, tetapi dia jauh lebih tenang daripada tetua ketiga. Dia berkata dengan nada yang berat, Songo adalah kepala keluarga seni bela diri terbaik di alam bawah bela diri kuno. Tentu saja dia tidak merasa takut dengan serangan kita. Tetua pertama mengangguk dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, aku selalu merasa masalah ini tidak semudah ini. Songo seharusnya hanya bidak catur yang disuruh maju, pasti ada sosok misterius di belakang Songo lagi. Begitu dia mengatakan hal ini, tetua kedua dan tetua ketiga langsung memandangnya. Tetua kedua berkata, satu-satunya orang yang dapat memerintah Songo hanyalah pemimpin aliansi pelindung, kan? Tetua ketiga sudah marah dan mengertakkan gigi berkata, jika benar pendukung Songo benar-benar adalah Armin Bohem, bukankah dia terlalu berani? Dia bahkan tidak takut pada Dewan Tetua kita, apakah dia tidak takut dengan keberadaan kita? Tetua pertama berkata dengan serius, jika itu dia adalah Armin Bohem, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah akan ada master dari alam tengah bela diri kuno yang mendukung Songo. Apa? Master di alam tengah bela diri kuno? Tetua kedua dan tetua ketiga terkejut. Tetua pertama mengangguk dan berkata, batas pemisah antara alam bawah bela diri kuno dan dunia-dunia sekuler dapat dengan jelas memisahkan dua tingkat dunia menjadi dua dunia, tetapi berbeda dengan batas pemisah antara alam bawah bela diri kuno dan alam tengah bela diri kuno. Alam tengah bela diri kuno. Seniman bela diri dari alam dunia seni bela diri kuno dapat memasuki alam bawah bela diri kuno dengan cara khusus. Hanya saja orang-orang ini tidak akan dengan mudah. Bab 2104 tidak ada bahaya menggunakan kekuatan di alam bawah bela diri kuno, jika tidak, hal ini dapat dengan mudah menyebabkan retakan pada batas pemisah. Para seniman bela diri di alam tengah bela diri kuno jelas tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Jerry sudah menunjukkan efektivitas tempurnya yang kuat. Tidak hanya itu, dia juga sudah menunjukkan levelnya sebagai ahli pembuat ramuan obat kelas 3. Sangat wajar jika para master di alam tengah bela diri kuno menargetkannya. Yang harus diketahui adalah bahkan di alam tengah bela diri kuno, ahli pembuat ramuan obat itu sangat langka, beberapa pil obat tingkat kelas 3 atas efektif pada master alam surgawa tingkat 4. Setelah mendengar perkataan tetua pertama, tetua kedua dan tetua ketiga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Jika itu adalah perintah dari master dari alam bawah bela diri kuno, maka masalah ini akan mudah diselesaikan, tetapi jika itu adalah master dari alarm tengah bela diri kuno, kemungkinan masalah ini sangat sulit diselesaikan. Tetua pertama tiba-tiba menghela napas panjang dan berkata, sepertinya sudah waktunya mengundang makhluk-makhluk itu keluar. Tetua kedua dan tetua ketiga langsung bergemetar. Apakah tindakan ini benar-benar sangat diperlukan? Namun, teringat bahwa ini adalah campur tangan dari master dari alam tengah bela diri kuno, mereka semua langsung setuju dengan cara penyelesaian tetua pertama. Sepertinya hanya makhluk-makhluk itu saja yang bisa menyelamatkan Jerry. Jangan khawatir, Jerry akan baik-baik saja. Saat ini, ada suara yang tiba-tiba terdengar dari udara. Ketiga tetua langsung terkejut. Ini adalah ruang pertemuan para dewan tetua, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin mereka. Detik berikutnya, ada sosok yang muncul seperti hantu di depan ketiga tetua.
Guru Kaisar. Melihat sosok itu datang, ketiga tetua tampak bahagia dan berdiri satu demi satu, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Anonim tersenyum dan mengangguk, dia memandang mereka bertiga dan berkata, selanjutnya, kalian hanya perlu mengurus urusan Kyushu, jangan biarkan semua hasil kerja kerasnya menjadi sia-sia. Ketiga orang itu mengangguk dengan cepat dan menjawab, baik. Anonim berjalan ke jendela dan memandang ke kejauhan, kemudian dia mulai menghitung dengan jarinya, sejenak kemudian, dia langsung tersenyum. Anonim tersenyum dan berkata, sepertinya aku tidak perlu turun tangan lagi, dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Mendengar jawaban ini, ketiga tetua sangat terkejut. Tetua pertama bertanya dengan hati-hati, Guru Kaisar, apa maksud Anda bahwa Jerry akan baik-baik saja? Anonim meliriknya, kemudian dia mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, dia adalah muridku, aku tidak akan menjebaknya, kalian anggap saja tidak ada kejadian apa-apa, yang paling penting sekarang adalah menemukan solusi untuk pengekangan kedatangan para seniman bela diri dari alam bawah bela diri kuno. Dulu ketika Jerry masih ada di sini, jadi kita masih bisa menekan mereka dengan Jerry. Sekarang Jerry sudah pergi, beberapa seniman bela diri dari alam bawah bela diri kuno mungkin sudah siap untuk menyerang, tugas kalian ini sangat sulit. Ketiga tetua itu mengangguk dengan cepat, tetua pertama menyatakan pendiriannya, Guru Kaisar tenang saja, kami pasti akan menjaga situasi baik yang sudah didapatkan Jerry. Anonim mengangguk, lalu dia melangkah maju dan pergi. Sedetik sebelumnya dia masih terlihat di depan ketiga tetua, namun di detik berikutnya dia sudah menghilang. Tetua ketiga berkata dengan kagum, entah apa jenis kultivasi apa yang sudah dicapai oleh Guru Kaisar, kemampuan datang dan pergi ini tidak akan bisa dicapai oleh kita dalam seumur hidup kita. Tetua kedua tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kekuatan Guru Kaisar tidak dapat diprediksi, bahkan jika kita menghabiskan 10 masa hidup kita, kita mungkin tidak dapat mengejar langkah kakinya. Ada sedikit kelegaan yang jelas di wajah tetua pertama, dia berkata sambil tertawa, selama Jerry baik-baik saja, maka aku akan lega, selanjutnya, tugas kita adalah melindungi dunia sekuler. Pada saat yang sama, Jerry dibawa ke tempat misterius oleh Songo. Di sini burung berkicau dan bunga sangat harum, bunga, tumbuhan dan pepohonan sangat rimbun, energi spiritual di udara sini sangat tinggi. Jerry menarik napas dalam-dalam dan merasakan kenyamanan di sekujur tubuhnya. Dia tahu energi spiritual di sini jauh melebihi tinggi daripada energi spiritual yang ada di dunia sekuler. Saat ini tubuhnya sangat lemah, jadi dia dengan cepat menjalankan teknik dewa perang dan menyerap energi spiritual yang ada dengan cepat. Aura yang keluar dari tubuhmu benar saja adalah aura yang hanya dapat ditemukan di antara para seniman bela diri Sekte Abadi. Pada saat ini, ada suara yang sedikit mengejutkan terdengar. Bersambung.